Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses atas pelantikan pimpinan wilayah wanita Islam Jakarta periode 2025-2030. Acara menjadi pengingat bahwa peran perempuan dalam kepemimpinan adalah keniscayaan. Terlebih jika dijalankan dengan nilai, dengan karakter dan visi yang kuat. Kepemimpinan perempuan hari ini bukan hanya soal hadir di ruang publik, tapi juga tentang menghadirkan perubahan yang kolaboratif. Mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat. Insyaallah amanah ini dijalankan dengan penuh integritas dan dirasakan kontribusinya bagi umat, bagi bangsa dan masyarakat, khususnya juga generasi masa datang. Salam hangat, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin sekalian, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam, baktiku Pancasila dasar negara, falsafah bangsa kita. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Siti Badriah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana Pelantikan Pimpinan Wilayah Wanita Islam DKI Jakarta periode 2025-2030 oleh Ibu Reni Sihwilujen SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada hadirin semuanya bisa membersamai kami dari pimpinan wilayah wanita Islam DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah acara pelantikan periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Kepada hadirin sekalian, kami selaku Ketua Pelaksana sekali lagi mengucapkan selamat datang di acara pelantikan pimpinan wilayah wanita Islam DKI Jakarta periode 2025 sampai 2030 ini. Kami sangat beruntung bisa menjadi bagian orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga kami diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi dan mengembangkan kompetensi untuk mengembangkan ilmu-ilmu dan memprioritaskan dan membangun umat, insya Allah seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada waktunya memasuki acara inti, yaitu prosesi pelantikan pimpinan wilayah wanita Islam DKI Jakarta periode 2025-2030. Dengan sesi pertama adalah pembacaan SK pimpinan wilayah wanita Islam DKI Jakarta periode 2025-2030 oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Wanita Islam Ibu Dr. Hanif Pujiati.
Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pimpinan Pusat Wanita Islam periode 2021-2026 membacakan surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pimpinan Pusat Wanita Islam nomor 10/SEK/IX/2025 tentang susunan pimpinan wilayah wanita Islam DKI Jakarta periode tahun 2025-2030. Pimpinan Pusat Wanita Islam menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan surat keputusan pimpinan Pusat Wanita Islam nomor 010 PPWI/SKEP/SEK/IX/2025 tentang susunan pimpinan wilayah wanita Islam DKI Jakarta periode 2025-2030. Pertama, susunan pimpinan wilayah wanita Islam DKI Jakarta periode tahun 2025 sampai 2030 terdiri dari Majelis Pertimbangan Haja Rukaya Yasin Gatot Sri Gunadi, Dr. Haja Sri Sundari, Dr. Anda Haja Aimas Puro AR, Haja Noviarti SEMM. Majelis Hikmah Haja Sri Fira Chandra MA, Dr. Anda Nurjana Basir MM, Haja Fahira Idris SEMH, Haja Muhiyah, Haja Maryam Nurlan, Haja Yurwati Syarif, Haja Anizar El, Zunair Pangaribuan SH, Pengurus Harian, Ketua Umum Lydia Hairuna SP, Ketua 1 Reni Siwilujeng SPD, Ketua 2 Dr. Randa Nurtuanaya, Ketua 3 Dr. Randa Rasima Dalmunte, Ketua 4 Insinyur Andi Rukia, Sekretaris Umum Kasmi Nurwaila, Sekretaris 1 Devi Damayanti SPD. Kita bacakan ikrar pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi dan utusan Allah. Aku rela Allah Tuhanku. Aku rela Islam jadi agamaku. Dan aku rela Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Dan aku rela Al-Quran sebagai pedoman hidup dan hukum. Dengan memohon ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kami pengurus wilayah wanita Islam Provinsi DKI periode 2025-2030 dengan ini berikrar. Satu, setia kepada organisasi wanita Islam dan cita-citanya.
2. Berpegang teguh pada ajaran Islam dan konstitusi organisasi. 3. Istiqomah dalam perjuangan menegakkan ajaran Islam. 4. Bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, organisasi dan umat. 5. Menjalin kerjasama dilandasi sikap tolong menolong dan ukhuwah sesama pengurus. 6. Berakhlakul karimah dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan serta kekuatan lahir dan batin, sehingga kami dapat menjalankan amanah ini. Amin. Jakarta, 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 27 September 2025, yang bertanda tangan Dr. Anda Haja Marfuah Mustafa. Kami ucapkan selamat, semoga bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyerahan bendera wanita Islam oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Islam Ibu Dr. Anda Haja Marfuah Ibu Lydia Khairuna S. Silakan. Bendera Pataka diserahkan oleh Ketua Umum Pimpinan Wilayah Wanita Islam DKI Jakarta kepada Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Ibu Lydia Khairunisa. Selamat kepada pimpinan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, kepemimpinan muslimah berkarakter adalah pemimpin yang memiliki sifat jujur, memandang jauh ke depan, dapat memberi inspirasi, serta cakap, dan mempunyai visi ke depan, akan menghasilkan pemimpin yang memiliki kredibilitas yang tinggi, yang merupakan modal untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memajukan organisasi. Hadirin yang kami hormati, kami atas nama Pimpinan Wilayah Wanita Islam DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Islam yang beserta jajarannya yang selalu membimbing, memberikan arahan dan supportnya kepada kami dalam menjalankan organisasi agar dapat berjalan dengan baik. Kepada Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin atas tempat, waktu, dan support yang diberikan kepada kami untuk penyelenggaraan acara ini. Sebagai penutup, izinkan kami untuk membacakan sebuah pantun. Kuncup bunga berwarna-warni mekar semerbak di taman hati. Cukup sekian kata sambutan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diiringi gitar oleh Rizky Anugrah Putra. Kepada Bapak Taufik Ismail, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat kepada Ibu Ino dan kawan-kawan. Di lautan mana tenggelamnya? Kita berjalan mencari kejujuran. Tak tahu kita di mana alamatnya. Kita pergi mencari kesederhanaan. Tak tahu kita di mana alamatnya. Kita bertanya di mana tanggung jawab. Di laut manakah tenggelamnya? Kita berjalan mencari ketekunan. Di rimba manakah dia menghilangnya? Kita berjalan mencari keikhlasan. Rasanya sih ada ya, tapi di mana? Kita berjalan mencari kedamaian. Di langit manakah dia melayangnya? Wahai kejujuran dan kesederhanaan, wahai tanggung jawab dan ketekunan, wahai keikhlasan dan kedamaian, di mana gerangan kini kalian? Zaman ini sangat merindukan kalian. Zaman ini sangat merindukan kalian. Kesabaran dalam berdoa. Bencana demi bencana seperti tiada habisnya di tanah air kita terjadi merata. Belum selesai sebuah musibah, datang lagi musibah berikutnya, kemudian datang lagi musibah berikutnya. Bencana demi bencana memaksa kita bertanya, apa salah kita? Apa dosa kita? Mari kita merenung dengan jujur. Mari kita bersama mencari jawabannya. Mari kita bersihkan hati kita. Mari kita bersihkan hati kita. Kejujuran antara sesama, keikhlasan dalam bekerja, kesantunan sebagai bangsa, kesediaan memberi, kesediaan menerima, kesabaran dalam berdoa, kesabaran dalam berdoa. Puisi ini saya tulis pada tahun 20 tahun yang lalu. Ternyata isinya
berlaku pada zaman ini. Mari kita sama-sama bersabar dalam berdoa. Puisi terakhir, nasihat-nasihat kecil orang tua pada anaknya yang berangkat dewasa. Anakku, jika adalah yang harus kau lakukan, ialah menyampaikan kebenaran. Jika adalah yang tidak bisa dijual belikan, ialah yang bernama keyakinan. Jika adalah yang harus kau tumbangkan, ialah segala pohon-pohon kezaliman. Jika adalah orang yang harus kau agungkan, ialah hanya Rasul Tuhan. Jika ada kesempatan memilih mati, ialah syahid di jalan ilahi. Syahid di jalan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad, Nabi paling akhir, gembala yang miskin. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, dengan teguhnya terus berjuang. 23 tahun mengemban amanat Tuhan. 23 tahun mengemban amanat Tuhan. Dari Mekah ke Madinah, berhijrah dan berdakwah. Dari Mekah ke Madinah, berhijrah dan berdakwah. Hingga usia 63, hingga usia 63. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia juga, kita sama-sama hormati yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Gubernur DKI, karena mungkin kesibukannya yang luar biasa, ya, hari ini diwakili oleh Bapak Fajar Eko Satrio. Benar ya Pak? Salam kenal Pak. Beliau adalah Kepala Biro Dikmental Provinsi DKI. Memang benar hari ini harus hadir karena beliaulah yang harus menjadi
pengamal, pengawal ya mentalnya di DKI ini. Jadi kalau mentalnya nggak bagus salahin Pak Eko. Wanita Islam, kalau yang mungkin teman-teman ada dari, alhamdulillah juga yang hadir dari teman-teman Ormas, GKOW, GOW dan Ormas-Ormas Islam yang hadir. Kami berharap memang kita harus terus bersinergi, karena tanpa kita bersinergi tidak akan berhasil program-program kita. Kita tidak boleh mengedepankan ego sektoral kita, karena kita harus menjadi bagian satu sama lain. Nah, ini yang saya terus sampaikan kepada Dikowani juga, bahwa kita ini organisasi Dikowani itu hampir 100 lebih, 119 anggota federasi yang ada di Kowani. Nah, kalau bersinergi kemudian kita saling punya peta ya, organisasi ini kekuatannya di mana, ini kekuatan di mana kemudian kita melakukan hal yang sama, maka ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi wanita ini, kalau kita sebut dengan the power of mama ini, kalau sudah dipetakan dengan hal-hal yang benar, insya Allah akan bisa menjaga keseimbangan alam ini, karena perempuan solihah itu menjadi tiang negara. Tiang negara yang baik itu tentu saja harus dipegang oleh orang-orang yang baik. Al-Ummu Madrasatul Ula. Untuk menambah giro perjuangan dan semangat bagi pengurus yang baru dilantik, kami akan mempersilahkan kepada Eyang Hajah Rukiah atau Eyang Gatot untuk memberikan semangat kepada para pengurus. Kepada Eyang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, saya penyemangat ya. Umur saya 94 tahun. Kalau saya suruh penyemangat, saya harus semangat. Menjawab Assalamualaikum wanita Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 75%. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sebetulnya ditenggel sama panitia yang harus memberikan semangat kepada anak buah katanya. Saya umurnya 94 tahun. Jadi proses PII masuk ke Jakarta saya tahu. Alhamdulillah datangnya wanita Islam ke Jakarta juga saya tahu, karena tangan saya ikut menangani ya. Ya ibu-ibu, jadi ibu-ibu perkenalkan, saya adalah Ketua Umum Jakarta Raya yang kedua. Yang pertama Ibu Hadijah Razak. Saya mendapat perintah tahun 76 sampai tahun 84, itu saya yang pegang. Jadi subhanallah, ibu-ibu, bapak-bapak masih saya sudah kaget. Mimpin Jakarta memang gak gampang, sulit. Sana dipegang, sini hilang, sini dipegang, sana hilang. Tapi saya yakin bahwa kita semua adalah punya satu tujuan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus punya titik. Titik apa sih sebetulnya yang akan kita ambil? Kalau terus kalah dan ternyata wanita Islam cuma flamboyan, sangat flamboyan. Apa sih sebenarnya yang mau diambil kita ini? Jadi saya harapkan pada ibu-ibu sekalian, titik kita adalah satu. Ibu-ibu harus sudah tahu sendiri. Yang kedua, kalau kita itu independen, bukan berarti kita tidak harus tahu politik. Nah, wanita Islam ini nggak tahu politik, nggak usah main politik, nggak urusan kita. Nah, saya kira itu nggak benar.
Jadi seluruh anggota wanita Islam harus tahu politik. Soal mau masuk Gerindra, mau masuk mana, mau masuk terserah. Tapi punya pedoman. Nanti kita akan melihat mana yang terbaik. Ya, jadi 2, titiknya 1, kita cari itu titik. Lalu untuk mencari titik itu kita harus belajar politik. Gak bisa, Bu. Jangan bodoh politik, nggak usah berpolitik lah. Ya benar, digerus semua gerus. Enak kan kalau digerus, nggak terasa apa-apa kita. Ya, enak sekarang melambai-lambai dan menjadi penonton. Saya kira itu saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian, kita tetap wanita Islam jaya untuk Jakarta Raya. Dan insya Allah selama saya masih ada umur akan saya bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir dulu. Berarti itu tak dulu ada pelajarannya. Kalau saya bilang takbir, mesti semangat ya. Habis keluar dari mulut semangat. Takbir. Takbir! Takbir! Ada yang gak sesemangat saya kan, makanya ntar umurnya gak panjang loh, gak semangat. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Eyang Gatot. Semoga apa yang disampaikan oleh Eyang Gatot tadi adalah merupakan semangat juang kita bersama, khususnya adalah wanita Islam Indonesia. Kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Fajar Eko Satrio, SSTPMA. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Islam Ibu Dr. Hajah Marfuah Mustafa MPD beserta seluruh jajaran, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Wanita Islam DKI Jakarta Ibu Lydia Karunisha yang barusan, Khairuna SB yang baru saja dilantik beserta seluruh pengurus, yang kami hormati Eyang Ruhiah. Di mana Eyang ini ya? Oh di tengah kali ya, lagi diciumin. Luar biasa motivasinya untuk yang muda-muda ini. Bapak Taufik Ismail beserta Ibu, puisinya luar biasa. Para tamu undangan sekalian, ada Kepala Unit Perpustakaan Adi Yasin, saya didampingi oleh Pak Herman, ada Ketua Basnas Basis DKI, ada wakili dari Kanwil Kemenak, mewakili dan dari Kodi, serta hadirin sekalian yang tidak saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, menyimak tadi yang disampaikan oleh Rukiah oleh Ibu Ketua PP Wanita Islam sangat luar biasa. Pertama, tentunya saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur DKI Jakarta. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, beliau titip salam hormat, salam takzim, sehingga dan berharap bahwa proses pelantikan pengurus wilayah wanita Islam Provinsi DKI Jakarta bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tentunya di hari ini merupakan hari pertama untuk bekerja untuk 5 tahun yang akan datang.
Dan tentunya kalau tadi disebut oleh Ibu Ketum bahwa saya bertugas di Biro Mental untuk menjaga mentalnya orang Jakarta, ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan adanya PP Wanita Islam maupun pengurus wilayah, dan ini juga ada ormas-ormas yang lain, kami sangat yakin bahwa mentalnya warga Jakarta dapat dijaga bersama-sama. Terlebih tadi senior Eyang Rukiah luar biasa semangatnya, dan itu memang tepat sekali bahwa kalau ini wanita Islam, kalau Jakarta penduduknya sekitar 10 juta, 90% diantaranya muslim, padahal jumlah laki dan perempuan sekarang kalau statistiknya sih udah kebalap ya, banyakan ibu-ibu banyakan wanitanya, sehingga potensi sangat luar biasa. Tadi dicontohkan sudah ada wakaf dalam bentuk uang. Artinya ini mungkin kami baru mau mulai, wanita Islam udah lari duluan. Tepuk tangan untuk wanita Islam. Dan termasuk program-program lainnya, termasuk kami tadi kaget, sampai ke Mesir juga gitu. Sampai ke Australia. Ini merupakan hal yang sangat istimewa, luar biasa, bahwa dakwah ini benar sekali. Kalau di tempat kita sudah biasa, tapi di negeri orang ini merupakan hal yang luar biasa, dan ini tentunya bisa menjadi contoh untuk kita semuanya. Terlebih Jakarta gak lama lagi masuk 5 abad. Tema Jakarta tahun ini adalah Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Tentunya kolaborasi antar kita semuanya. Pemprov DKI sangat berharap wanita Islam, PP Wanita Islam maupun PP Wanita Islam itu bisa memberikan warna tersendiri, ikut menjaga warga Jakarta. Terlebih mungkin beberapa waktu yang lalu ada sedikit gonjang-ganjing. Tentunya wanita Islam hadir di tengah-tengah untuk ikut mengamankan. Ini kan yang kadang-kadang yang terlibat ini anak-anak, masih bocah, nggak ngerti. Ini menjadi PR kita bersama. Yang berikutnya mungkin juga nitip terkait dengan program-program Pemprov DKI dalam kepemimpinan Bapak Gubernur Pramono Anung dan Bapak Rano Karno, mohon dibantu. Tentunya dalam rangka menjaga umat. Banyak program-program yang mohon bisa dibantu oleh PP Wanita Islam maupun PW Wanita Islam. Contoh kecil kayak stunting, ya kan? Ini memang dimulai dari bawah betul, dari peran ibu-ibu, dari peran remaja ibu-ibu, ya, remaja wanita, sehingga ke depan generasi yang akan datang, generasi muda nanti juga akan dewasa, itu bisa menjadi generasi penerus yang bisa menjadi kebanggaan kita semuanya. Barangkali itu sekali lagi selamat atas pelantikan pengurus wilayah wanita Islam di DKI Jakarta. Kami tunggu kolaborasi dan kerja bareng dalam rangka menjaga Jakarta dalam mewujudkan Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.